Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Perikop Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuninya, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda." Mengherankan bahwa orang Yahudi masih menuntut suatu tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal mereka telah melihat begitu banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar ajaran Yesus yang penuh hikmat ilahi, yang isinya menuntun orang pada jalan keselamatan, dan bukan pada jalan kebinasaan. Tapi semua itu belum merupakan tanda bagi mereka. Kemudian Yesus meneruskan perkataannya. Kepada angkatan ini tidak akan diberikan suatu tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang-orang Yahudi tahu benar siapa itu Nabi Yunus. Dialah nabi yang tinggal dalam perut ikan selama 3 hari dan kemudian muncul kembali ke daratan. Demikian pula, Anak Manusia akan menjadi tanda bagi orang Yahudi itu. Sebab Anak Manusia akan tinggal dalam perut bumi selama 3 hari dan kemudian bangkit kembali. Artinya, tandanya Yesus adalah Mesias ialah kebangkitannya dari mati. Melihat tanda Nabi Yunus, orang-orang Niniwe percaya akan apa yang diwartakannya dan lalu bertobat. Berbeda dengan orang-orang Niniwe, orang Yahudi sudah begitu banyak melihat mukjizat. Namun mereka tidak mau percaya dan bertobat. Mereka menolak Yesus dan pewartaannya. Padahal Yesus lebih besar daripada Yunus. Begitu juga Ratu dari Selatan rela bersusah payah untuk menyaksikan sendiri kebijaksanaan Raja Salomo. Padahal di depan mata mereka ada Yesus yang jauh lebih besar daripada Raja Salomo. Kerap kali kita juga tergoda untuk meminta tanda dan mukjizat dari Yesus. Dan kalau permohonan kita tidak dikabulkan, kita lalu kendor dalam iman. Sebaliknya, kalau ada orang lain yang dikabulkan permohonannya dan mengalami mukjizat kecil, orang itu lalu membangga-banggakan mukjizat itu di antara teman-temannya dan keluarganya. Untuk apa? Memberi kesan bahwa dia yang menerima mukjizat itu hidupnya lebih dekat dengan Tuhan, alias lebih suci daripada yang lain. Tidak dipungkiri, terkadang kita
baik disadari ataupun tidak, sering juga meminta tanda dari Tuhan, bukan? Pertanyaannya sekarang, apa sih yang salah dengan meminta tanda? Tentu tidak ada yang salah dari hal tersebut. Yang salah adalah seringnya kita sama seperti orang Yahudi yang meminta tanda hanya untuk mencobai Tuhan, bukan meminta tanda untuk meneguhkan perjalanan hidup kita. Dan harap ingat bahwa mencobai Tuhan berarti meragukan Tuhan, tidak percaya pada kuasa Tuhan. Dan hal tersebut jahat di mata Tuhan. Seruan Yesus hari ini juga ditujukan kepada kita. Dalam konteks kehidupan biasa, mungkin seruan Yesus itu tidak terlalu terasa. Namun, ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit, iman kita kepada Yesus mulai tergoncang. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin akan berdoa, Tuhan, buktikanlah bahwa Engkau adalah penolongku, keluarkanlah aku dari masalah ini. Dengan berdoa seperti ini, bukankah kita sama seperti orang Yahudi yang meminta tanda dari Yesus? Ingatlah bahwa Yesus sendirilah tanda itu. Bagi orang yang kurang percaya, mukjizat Tuhan hanyalah akan menjadi tontonan, tetapi tidak menggerakkan hatinya untuk percaya dan bertobat. Tanda untuk membuktikan bahwa Yesuslah Mesias tidak diletakkan dalam pengadaan mukjizat. Tanda bahwa orang menerima Yesus bukanlah menerima mukjizatnya, tetapi menerima sabda Tuhan yang mampu mengubah hidupnya. Yesus mengharapkan agar kita percaya, mendengarkan ajarannya dan mengikuti ajaran itu dalam hidup kita. Iman Kristen tidak berdasarkan tanda. Apalah artinya iman kalau harus bergantung pada tanda? Landaskanlah iman Anda hanya pada firman Tuhan.